selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan materi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu halal dan haram. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian halal dan haram menurut syariat Islam. Yang kedua, menyebutkan contoh makanan, minuman, dan perbuatan yang halal dan haram. Yang ketiga, menunjukkan sikap berhati-hati dalam memilih makanan dan perbuatan agar sesuai syariat. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar-gambar ini. Ada gambar apa aja ya ini? Nah, yang pertama itu ada gambar ayam goreng. Lalu yang kedua itu ada gambar daging babi. Nah, menurut kalian, apakah semua makanan ini boleh kita makan? Kalian pasti pernah kan mendengar kata halal dan haram. Nah, hari ini kita akan menyelidiki dan memahami mengapa Allah itu membedakan antara halal dan haram. Sekarang, Ibu ingin kalian membuka Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 168 dan Surat Al-Maidah ayat 3. Coba kalian pahami dulu isi dari surat tersebut. Baik, siapa yang ingin menjelaskan isi dari ayat tadi? Oke, terima kasih sudah membacanya. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, kenapa ya Allah itu mengharamkan babi? Dan apakah semua makanan laut itu halal? Kemudian bagaimana sih cara kita tahu suatu makanan itu halal atau tidak? Baik anak-anak, sebelum kita jawab pertanyaan tadi, Ibu akan membagi kalian dulu ke dalam 5 kelompok. Nah, setiap kelompoknya akan menjawab soal yang tadi dan mengerjakan LKPD berikut ini. Coba, bisa kalian lihat dulu LKPD-nya. Di bagian paling kiri itu ada banyak gambar makanan dan minuman. Lalu di sebelahnya ada kolom yang bisa kalian centang. Apakah makanan atau minuman tersebut itu halal atau haram? Lalu di kolom selanjutnya itu kalian jelaskan mengapa makanan atau minuman tersebut itu halal atau haram. Silakan kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian. Ibu kasih waktu 15 menit. Oke, 15 menit sudah berlalu. Sekarang kalian presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Mulai dari kelompok 1 dulu. Baik, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian semua. Kita kasih tepuk hebat dulu yuk untuk semuanya. Tepuk hebat. Subhanallah. Subhanallah. Hebat. Baik anak-anak, ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang halal dan haram ya. Segala sesuatu itu asalnya boleh, kecuali hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau melalui hadis Rasulullah SAW. Halal dan haram itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu zat asalnya, sifat asalnya, dan prosesnya. Yang pertama itu zat asalnya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu hal yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu berarti sesuatu tersebut merugikan atau membahayakan manusia. Allah melarang hal-hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Kemudian yang kedua itu sifat asalnya. Segala sesuatu yang memiliki sifat buruk, jahat, dan merugikan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu seperti khamar. Meskipun hal-hal tersebut dilakukan dengan niat yang baik, namun hal-hal tersebut tetap haram.
Kemudian yang ketiga itu prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkan itu bisa mempengaruhi halal atau haramnya sesuatu. Kecuali hal-hal yang sudah diharamkan berdasarkan zat asal dan sifat asalnya, maka tidak dapat berubah menjadi halal meskipun prosesnya bagus dan benar. Seperti bangkai yang diolah menjadi makanan dengan pengolahan yang baik, tapi itu hukumnya tetap haram. Begitu juga suatu zat asal dan sifat asalnya baik, namun prosesnya itu tidak memenuhi syarat, maka hal tersebut menjadi haram. Contohnya itu seperti daging hewan yang halal, namun tidak disembelih dengan menyebut nama Allah SWT, maka hal tersebut menjadi haram. Kita sebagai umat muslim harus senantiasa menyebutkan nama Allah SWT dalam setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, sebagai penilaian hari ini, Ibu ingin kalian menulis di buku masing-masing. Apa sih satu hal yang akan kamu lakukan untuk menjaga kehalalan makananmu setiap hari? Kalau sudah selesai, kumpulkan ke meja Ibu ya. Ibu beri waktu 5 menit. Baik anak-anak, setelah kita belajar hari ini, apa sih hal yang baru yang kalian pelajari? Coba, siapa yang mau berbagi? Masya Allah, luar biasa. Ingat ya, menjaga diri dari yang haram adalah bentuk taatan kita kepada Allah SWT. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang halal dan haram melalui kegiatan yang menyenangkan dan penuh makna. Semoga setelah ini kita selalu berhati-hati dalam memilih yang halal. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.